Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Akram Ilman, nomor BP 181085215 akan mempresentasikan materi saya terkait seminar presentation ini dengan judul Problem Perdagangan Internasional sebagai Instrumen Perdamaian. Nah, sebelum kita melirik terkait problem perdagangan internasional ini sebagai instrumen bagi perdamaian, alangkah baiknya kita melihat dari asumsi kaum liberal itu secara singkat. Menurut para liberal, terutama dari Immanuel Kant, itu melihat bahwa perdamaian internasional yang berkelanjutan yang disebutkan sebagai perpetual peace itu didasarkan pada 3 poin penting. Pertama, interdependensi antara aktor antar negara yang implikasinya dapat dikaitkan terhadap perdagangan internasional. Kedua, adanya institusi bersama yang implikasinya ini terkait pada persoalan rezim maupun organisasi internasional. Dan yang terakhir, adanya demokratisasi dalam negara itu sendiri. Nah, dalam poin yang saya ambil ini, saya lebih memfokuskan pada interdependensi yang berimplikasi bagi perdagangan internasional. Sejumlah tokoh ekonom maupun tokoh politik seperti Locke, lalu ada David Ricardo, Adam Smith, Milton Friedman, lalu ada John Stuart Mill dan berbagai tokoh yang kita kenal sebagai bagian dari kaum liberal itu melihat bahwa perdagangan internasional dapat menjadi instrumen bagi perdamaian. Mengapa demikian? Kehadiran perdagangan itu sendiri dapat menjadi means atau alat yang murah untuk mendapatkan sumber daya yang sulit didapatkan di negara mereka, yang sulit didapatkan oleh suatu individu di domestik mereka, ketimbang harus menggunakan cara lain seperti berperang. Namun sejumlah tokoh dari realis maupun Marxis itu menilai bahwa perdagangan internasional itu belumlah tentu menjadi instrumen bagi perdamaian itu sendiri. Nah, di sini saya akan melihat ada poin-poin yang diangkat dari sejumlah tokoh merkantilis yang dalam studi ekonomi politik global ini dikaitkan dalam paham realis itu melihat perdagangan internasional itu sendiri sebagai sebuah problem bagi perdamaian internasional. Pertama, adanya anarki dan keuntungan relatif. Pertama, dari anarki. Sistem internasional yang kita hadapi ini bersifat anarki. Tidak ada kekuasaan pusat, tidak ada kekuasaan lebih tinggi, dan tidak ada kekuasaan lebih berdaulat di atas negara yang implikasinya setiap negara itu sama dan tidak bisa mengetahui maksud-maksud dari setiap negara-negara masing-masing. Karena ketidakpastian inilah yang menjadi problem bahwa perdagangan itu nggak bisa menjadi instrumen bagi perdamaian karena kemungkinan bagi alur perdagangan, kemungkinan bagi keuntungan yang dia dapatkan, kemungkinan dari perdagangan dengan siapakah yang lebih menguntungkan itu menjadi tidak pasti. Lalu yang kedua, permasalahan keuntungan relatif. Realis selalu menekankan bahwa yang mesti dikhawatirkan oleh negara ini adalah persoalan keuntungan yang didapatkan oleh suatu negara secara relatif. Dalam artian bahwa seberapa besar keuntungan yang ia dapatkan, bukan keuntungan absolut saja yang seperti diasumsikan oleh liberal yang mengaitkan tentang apa yang bisa saya dapatkan. Itu yang menjadi concern utama dari kaum realis itu sendiri. Sejumlah tokoh seperti Lessard, Duncan Stillard, Robert Jeffries itu dalam studi-studi mereka masing-masing terkait masalah kerjasama, perdagangan, interdependensi dan semacam itu menyimpulkan bahwa situasi anarki ini menciptakan posisi yang sifatnya menekankan pada permasalahan relatif gains atau keuntungan relatif dalam kondisi situasi yang anarkis sehingga interdependensi dalam perdagangan itu menjadi agak sulit tercapai. Lalu yang kedua, ini permasalahan perdagangan sebagai alat bagi pencapaian power atau means or tools for a power struggle. Nah, dari sini sejumlah tokoh seperti Friedrich List itu melihat bahwa negara itu semestinya meningkatkan perdagangan mereka dalam perpolitikan internasional. Maka demikian semakin besar kekayaan, semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh negara dapat diakumulasikan bagi kekuatan politik mereka, bahkan kekuatan militer mereka. Itu dalam sejumlah asumsi-asumsi dari merkantilis yang berkaitan erat dalam realis itu sendiri. Hal ini terlihat dari sejumlah peristiwa seperti aneksasi Rusia atas Crimea yang dimana Uni Eropa itu membalasnya dengan embargo terhadap Rusia dan dibalas lagi embargo produk pangan Rusia terhadap Uni Eropa. Lalu permasalahan trade war atau perang dagang yang terjadi akhir-akhir ini antara Amerika Serikat dengan China itu sendiri dapat menjadi contoh bahwa sebetulnya perdagangan itu sendiri dapat menjadi alat bagi pencapaian power itu sendiri.
Lalu yang terakhir interdependensi. Di sini kaum liberalisme saya meyakini bahwa interdependensi ini menjadi means atau alat bagi negara-negara untuk mencapai perdamaian. Tapi permasalahannya ada sejumlah studi yang menekankan bahwa interdependensi yang seperti apakah yang bisa menghasilkan perdamaian. COVID dalam sejumlah tulisannya itu menyebutkan bahwa ada dua macam interdependensi yang dapat kita temui sekarang ini. Pertama, interdependensi yang sifatnya simetris atau symmetrical interdependence, di mana kedua belah pihak A dan B sama-sama saling bergantung satu sama lain. Yang sederhananya, kalau A tidak bergantung pada B, ia bermasalah. Jika B tidak bergantung pada A, itu juga sangat bermasalah. Lalu yang kedua asymmetrical interdependence, yang mana yang posisi ini bahwa interdependensi itu bersifat asimetris. Bisa saja yang A yang lebih bergantung pada B ketimbang B yang bergantung pada A. Karena ketidakseimbangan interdependensi antara A dengan B dibandingkan B terhadap A, ini menjelaskan bahwa sebetulnya interdependensi itu kemungkinan besar lebih kepada poin yang nomor 2, yang bersifat asymmetrical interdependence atau yang lebih kita kenal sebagai dependensi. Hal ini dalam sejumlah tulisan lain di tokoh-tokoh luar realis juga menyatakan demikian, seperti Robert Cox yang dalam tulisannya terkait hegemoni, lalu Immanuel Wallerstein terkait war system theory itu juga menjelaskan bahwa perdagangan itu bisa saja bersifat asymmetrical interdependence, di mana asymmetrical interdependence ini dapat dimanfaatkan oleh negara yang lebih independen untuk mengeksploitasi negara-negara yang interdependen. Nah, sejumlah peristiwa di masa lampau seperti yang menjelang Perang Dunia I, menjelang Perang Dunia II, lalu yang akhir-akhir ini antara konflik Uni Eropa terhadap Rusia terkait permasalahan gas di tahun 2006, di 2009, lalu permasalahan aneksasi Crimea di tahun 2012, lalu yang akhir-akhir ini adalah trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat dengan China terkait tarif-tarif produk-produk impor kedua belah pihak, itu juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar selain karena perdagangan internasional ini menjadi alat bagi kekuatan politisnya, interdependensi yang terjadi antara kedua belah pihak, yang dalam hal ini Uni Eropa dengan Rusia dan Amerika Serikat dengan China, itu lebih bertolak kepada asymmetrical interdependence atau interdependensi yang bersifat asimetris. Kesimpulan sederhananya dari yang saya dapatkan di sini bahwa liberal yang meyakini bahwa interdependensi yang implikasinya terhadap perdagangan internasional ini dapat menjadi instrumen bagi perdamaian internasional yang diyakini oleh kaum liberal karena manusia atau negara itu tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya ini, mulai dikritisi oleh pihak-pihak terutama dari realis maupun marxis terkait tiga hal. Pertama dari persoalan anarki dan kemunculan relatif gains atau keuntungan relatif. Lalu yang kedua, perdagangan itu sendiri yang menjadi alat bagi pencapaian politis, bahkan pencapaian militer. Dan terakhir, asumsi liberal terkait interdependensi ini yang kenyataannya lebih bersifat asymmetrical interdependence atau yang lebih kita bisa kenal itu sebagai dependensi ketimbang interdependensi yang bersifat simetris yang saling timbal balik itu sendiri.